Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita memuja dan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya kita sekalian bisa melakukan kebaikan-kebaikan, menjadi sempurna kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Termasuk dengan nikmatnya kita bisa hadir di tempat ini kembali untuk memulai kegiatan kita yang terhenti karena bulan puasa kemarin. Dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai pada kita bisa mengucapkan alhamdulillah, itu juga karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita sekalian untuk terus bersyukur dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini bahwa semua itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur yang kita nampakkan dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah, dan juga kita berusaha dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kebaikan demi kebaikan, sehingga kita semua terjaga dari kekufuran, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita sekalian, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, artinya tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku itu sangat pedih. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita digembleng dan berusaha menggemblengkan diri di bulan Ramadan, semoga kebaikan-kebaikan yang mampu kita lakukan di bulan Ramadan terus terjaga, walaupun tidak di bulan Ramadan tapi terasa bulan Ramadan. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang mampu kita lakukan di bulan Ramadan, meskipun kita tidak puasa tiap hari, tapi kebaikan-kebaikan yang lain itu terus berlanjut. Meskipun kita tidak melakukan sholat malam tiap hari, paling tidak sebulan sekali atau paling tidak seminggu sekali kita melakukan sholat malam. Kalaupun tidak sholat malam 11 rakaat, ya witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Kebiasaan puasa, ya karena tidak semua orang bisa mampu melakukan semuanya. Kebiasaan puasa yang kita lakukan tiap hari di bulan Ramadan, ya paling tidak ayyamul bait, 3 hari setiap bulan purnama, ya kita lakukan puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa Senin Kemis, atau puasa sunnah yang lainnya, atau nyaur nih diutang, gitu, utang, ya, karena terutama ibu-ibu, ya, atau mbak-mbak. Termasuk juga membaca Al-Quran. Yang kemarin di bulan Ramadan kita berusaha mengkhatamkan Al-Quran sampai 5 kali khatam dalam sebulan. Mungkin Mimi piro mi? Ping piro khatam? 20? 2 kali. Kalah Mbah Sahat berarti. Walaupun 2 kali khatam, ya kita biasakan lagi, ya, membaca Al-Quran sebagaimana di bulan Ramadan, ya, supaya rasanya tetap rasa Ramadan. Dan insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan terjaga dari kesibukan untuk melakukan keburukan.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya supaya amal-amal tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita dan amal-amal juga kalian. Ya, karena banyaknya amal tidak mesti semuanya diterima. Ya, makanya kita ada khauf, ada roja di dalam beribadah. Selain rasa takut, ya, dengan siksaan Allah, takut juga dari tidak diterimanya amal. Oleh karena itu kita berusaha memperbagus amal kita dan juga berharap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal-amal kita. Kita tidak tahu amal kita yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu amal kita yang mana yang akan menjadi jalan bagi kita menggampangkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain daripada itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri juga kepada antum sekalian, ya, mari kita kembali beraktivitas sebagaimana aktivitas kita sebelumnya. Ya, kita ngaji kembali dan kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan mengajak ngaji atau menjadi pembuka pintu kebaikan. Karena Rasulullah SAW ada mengatakan sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi pintu-pintu pembuka kebaikan. Ya, fa inna minan nasi, karena sesungguhnya ada dari sebagian manusia mafatiha bil khairi wa maghalika lisyarri. Jadi di antara manusia itu ada yang menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan dan penutup, menjadi kunci-kunci penutup pintu keburukan. Sebaliknya kata Rasulullah, wa inna minan nasi, dan sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi mafatiha bisyarri, kunci-kunci keburukan, wa maghalikal khairi biyadaihi, dan menutup keburukan ada di tangannya, di kedua tangannya. Kata Rasulullah, karena itu fatuba, maka berbahagialah, liman, bagi siapa saja, ja'alallahu mafatihal khairi, maka berbahagialah bagi orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan, mafatihal khairi biyadaihi, dengan kedua tangannya. Wa wailun, dan celakalah, liman, bagi siapa saja, ja'alallahu, yang Allah jadikan mafatihah syarri biyadaihi, kunci-kunci keburukan, kunci-kunci yang membuka keburukan yang ada pada tangannya. Jadi ini adalah sabda Rasulullah SAW yang memberikan peringatan kepada kita sekalian, yang memberikan kabar kepada kita sekalian bahwasanya di antara kita manusia yang bermacam-macam ini, itu ada segolongan dari kita ini manusia yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Dan begitu pula sebaliknya, ada sebagian dari kita yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan sekaligus penutup kebaikan. Jadi ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan, penutup keburukan. Ada sebagian orang yang menjadi orang-orang yang memegang kunci pintu-pintu keburukan dan menjadi penutup pintu-pintu kebaikannya. Dan Rasulullah SAW, ya, beliau sabdakan, maka berbahagialah, maka bergembiralah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan. Kunci-kunci pembuka kebaikan ada pada tangannya. Dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci pembuka keburukan ada pada tangannya. Hawani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain,
Ya, riwayat yang lain yang menunjukkan akan kebaikan orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Itu mereka mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Jadi kita membuka pintu kebaikan, orang masuk dalam kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang masuk dalam kebaikan yang dibukanya. Membuka pintu kebaikan ini ya bermacam-macam. Intinya orang mudah untuk melakukan kebaikan. Orang tidak terhalangi untuk melakukan kebaikan. Itu mereka akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Seperti orang yang melakukannya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan akan hal itu. Man da'a ilal huda, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak ya kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu min ujurihim syai'an, yang mana tidak dikurangi sedikit pun pahala-pahala mereka yang mengikutinya itu. Kita membuka pintu kebaikan, orang masuk dalam kebaikan, kita mendapatkan pahala dari setiap orang yang masuk dalam kebaikan itu. Yang pahala mereka tidak dikurangi dengan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sama pahalanya, tapi kita dapat bonus. Semakin banyak orang yang mengikuti, yang masuk dalam kebaikan dari pintu yang kita buka, maka sebanyak itu pula pahala yang kita dapatkan. Ini adalah kebaikan bagi mereka-mereka yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Ya, gelembora. Ini peluang kita semua, bukan hanya peluang para ustadz. Peluang kita semua, karena pintu kebaikan di dalam Islam itu banyak sekali. Sebanyak apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan keburukan juga sebanyak itu. Sebanyak apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Setiap apa yang menjadi aktivitas kita, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, di sana ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Di sana ada perintah agama. Jika kita mengarahkan orang, mengajak orang, mengajarkan kepada orang mengikuti aturan agama itu, maka itu adalah pintu kebaikan. Itu adalah membuka pintu kebaikan. Kita mengajak saudara kita yang belum kenal agamanya, belum kenal sholat, belum kenal wudhu, caranya wudhu yang benar dan sebagainya, kita ajari dia, istri kita, anak kita, tetangga kita dan sebagainya. Kita buka di rumah kita kajian, ya, baca Quran atau apa. Itu adalah pintu-pintu kebaikan. Kita fasilitasi orang untuk gampang, ya, untuk ringan melakukan kebaikan. Itu adalah pintu-pintu kebaikan. Orang tertarik dengan makanan, kita buatkan makanan supaya dia mau sholat, kita kasih sarung, kita buka pintu kebaikan. Ya. Kita fasilitasi, bawa mobil, ada kajian, ajak tetangga-tetangganya. Ya, pintu kebaikan. Orang kok ngajak miang toai gitu. Ya, ngaji juga kita ajak. Ya, kebaikan. Mau sholat kita ajak, kita seru. Apalagi sekarang fasilitas itu sangat banyak. Sukan apa ngandani mesti diarani ustad. Ya lewat Facebook, lewat WA gitu banyak. Ya sampaikan saja. Walaupun kita bukan ustadz, kita nggak tahu ya dari kiriman kita yang mana yang orang kemudian membaca dan mengikutinya. Kita berikan pengumuman di sini ada ngaji, buka pintu kebaikan. Saya ngaji oleh hadiah gitu, buka pintu kebaikan. Kita amalkan ilmu kita ya dengan rutin sholat berjamaah, orang melihatnya, orang mengikuti kebaikan dan kita dapat pahalanya. Bersikap yang baik kepada istri, ya, istri berubah sikapnya kepada suaminya, ya, sing asale senengane ngomeng-ngomeng bojone gitu, gak terima dengan kayane bojone dan sebagainya, kemudian berubah jadi baik. Ya. Pintu kebaikan bagi dia, yang mana itu bisa membuka orang mengikutinya, ya, saudara-saudaranya melihat mengikutinya, anak-anaknya mengikuti kebiasaan baiknya. Pintu-pintu kebaikan. Nah, ini usaha kita.
yang akan kita bawa mati, akan menjadi jariah bagi kita, ya, akan menjadi jariah bagi kita. Dan itu peluangnya untuk siapa? Kita saja semua umat Islam, bukan hanya ustadz atau guru. Ya, sekali lagi ini adalah peluang kita, usaha kita. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata amalu illa min salasin." Manusia itu apabila telah meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebelum meninggal dunia harus banyak beramal. Jadi disabdakan Rasulullah SAW seperti itu agar kita tahu setelah kita meninggal dunia maka kita sudah tidak bisa beramal. Karenanya maka selagi kita masih hidup kita harus banyak beramal, mengumpulkan amal, menjadi pintu-pintu kebaikan, pembuka-pembuka pintu kebaikan. Ini adalah usaha kita. Karena kalau sudah meninggal dunia sekali lagi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya selagi masih hidup, masih sehat, masih sempat, kita harus manfaatkan itu semua untuk memperbanyak amal, membuka pintu kebaikan, memberikan manfaat yang banyak kepada manusia. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi anfa'uhum linas. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kebaikan yang banyak itu tidak ada kebaikan yang banyak kecuali mengenalkan kepada orang akan akidah yang benar, ibadah yang benar, adab yang benar dan sebagainya. Ini yang paling bernilai menjadi seorang muslim. Ya karena bernilainya itulah maka Rasulullah SAW beliau datang kepada pamannya yang mau meninggal dunia. Barangkali saja di waktu beliau hidup nggak mau mengucapkan syahadat, nalika arep mati gelem mengucapkan syahadat. Saking pinginnya Rasulullah SAW memberikan kebaikan. Ya, yaitu menjadi seorang mukmin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pintu kebaikan itu sangat banyak dan karenanya kita harus berusaha selagi kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal dunia maka terputus. Tidak bisa lagi produktif kecuali kata Nabi 3 perkara saja. Ya, sedekahun jariyah. Amal jariyah kata orang kita. Sedekah jariyah. Tempat kajian yang kita bangun bersama-sama, harus nyumbang saren, harus nyumbang semen, harus nyumbang tenaga dan sebagainya. Selagi tempat ini dipakai ngaji, dipakai kebaikan, maka orang yang melakukannya mendapatkan pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Menyediakan air, ya, sumur gitu. Selagi sumur itu digunakan untuk mencuci, membersihkan najis, berwudu, ya, toharo dan lain sebagainya, maka orang yang membuat sumur, mewakafkan sumur, mengusahakan sehingga ada sumur di sana, karena tidak semua orang punya duit untuk ini bikin sumur, kadang-kadang mencarikan ke yang lainnya, donatur dan sebagainya, atau yayasan-yayasan yang memberikan sumur gitu. Itu usaha. Maka selagi sumur itu dipakai, maka dia mendapatkan pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Bahkan ada yang mengatakan makanan-makanan yang kita berikan kepada orang-orang yang baik, yang digunakan dalam kebaikan dengan makanan itu menjadi sebuah energi sehingga dia bisa bergerak, ya, bergerak sehingga dia bisa berbicara kuat, berjalan ke tempat-tempat kebaikan. Maka orang yang memberikan makanan, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan. Jadi ada yang mengatakan itu termasuk jariah, kasih makanan termasuk jariah. Maka tidak heran jika mengasih makanan itu kepada seorang itu menjadi pintu ke surga. Ya kan Rasulullah SAW beliau bersabda, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham tadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam, berikanlah makan, dan sambunglah tari kekerabatan. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi maka tidak heran jika ini menjadi pintu bagi seseorang untuk mendapatkan surga. Karena setiap makanan yang kita berikan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia melakukan kebaikan dengan makanan itu, dia kemudian berlakukan kebaikan, maka orang itu mendapatkan pahala. Kalau nggak salah itu Ustaz Khalid Basalamah ya, memberikan makanan termasuk jariyah, gitu, jariyah. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah aw ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang sudah meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir karena ilmu yang diajarkan. Ya, ilmu yang diajarkan, disampaikan. Sekali lagi tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi kiai. Ada banyak juga kiai-kiai yang nggak ngajarkan ilmu, tapi malah dukun, nah, gitu kan? Yang ngajarkan ilmu tapi ilmu menuku, gitu. Ilmu sihir. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi antum sekalian atau antuna sekalian itu bisa mengajarkan ilmu, bisa mendapatkan pahala ini yang terus mengalir ini dengan ilmu yang bermanfaat yang kalian punya, dengan mengajarkan kepada orang lain. Makanya kemarin ngajinya Ustaz Khalid kita ingin paling nggak anak itu bisa sholat, bisa ibadah dengan benar, itu kita orang tuanya yang ngajarkan. Kenapa? Supaya pahala itu tetap ada pada kita, bukan pada gurunya. Kalau nggak salah begitu waktu ngaji di Al-Fajri itu. Jadi beliau menyarankan anak itu, ya, anak kita itu harus kita ajari yang kewajiban-kewajiban terutama itu. Jangan sampai dia ngerti sebelum kita ajari, ngerti dari orang lain, ya, ngerti dari orang lain. Maka pahalanya bagi orang tuanya. Ya, tentu ini lebih utama, lebih banyak daripada sekedar nyekolahkan dan sebagainya. Ngajikan ke sana kemari, mengusahakan tetap mereka dapat pahala dari dari doa dan kebaikan dilakukan oleh anaknya yang soleh. Tapi dia akan mendapatkan tambahan plus jika itu semua dia yang ngajarkan. Dan mengajari anak itu lebih sulit daripada ngajari anak orang lain. Sama seperti ngajari istri sendiri itu lebih sulit daripada ngajari istri orang lain. Sama kok guyu berarti ya berarti. Ya udah deh. Walaupun satu iya. Lebih sulit gitu. Anak mesti no aja, tapi mbek guru ini kadang lebih gampang gitu. Makanya kadang-kadang kita titipkan kepada guru-guru itu, tolong kandani anakku ingin itu tuturi angel gitu. Kita doakan gitu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dan yang ketiga itu adalah anak yang soleh, ya, anak yang kita usahakan, ya, agar dia menjadi soleh, gitu. Dengan doa dan usaha terus menerus, ya, karena itu kewajiban kita, kewajiban kita terus menerus kita doakan, kita usahakan agar menjadi soleh. Kita ajari, kalau nggak bisa ya tadi, ya, dititipkan ke orang yang bisa ngajari. Ya, kalau ada kesempatan mondokkan ya dipondokkan yang benar, tetap dipantau. Nah ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berharap anak itu menjadi anak yang soleh. Kalaupun nanti kita meninggal dunia masih dapat investasi dari anak ini. Ya. Makanya semakin banyak anaknya, insya Allah semakin banyak pahalanya. Kalau anaknya semuanya soleh, gitu. Dan bisa soleh ya terus harus kita usahakan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita actionnya ya untuk menjadi pembuka pintu kebaikan yang pertama, agar kita bisa menjadi pintu-pintu kebaikan. Yang pertama tentu saja kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan. Karena apalah daya usaha sebagus apapun usaha yang kita lakukan, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa terlaksana. Proyek besar yang kita rancang tidak akan bisa terlaksana tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita butuh kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada keberhasilan tidak menjadikan hati kita sombong, tapi tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah agar dijadikan kunci-kunci pembuka pintu kebaikan. Ya, saya ulangi, karena tanpa pertolongan dari Allah kita tidak akan mampu berbuat kebaikan.
sekecil apapun. Yang kedua, karena Nabi SAW tadi bersabda, fatuba, maka bergembiralah, berbahagialah. Kita ingin menjadi orang yang bahagia, kita ingin menjadi orang yang bergembira besok di akhirat. Liman, bagi siapa saja, ja'alallahu mafatihal khairi biyadai, yang Allah jadikan, nah ini garis bawahi, yang Allah jadikan kunci-kunci pembuka pintu kebaikan ada pada tangannya. Jadi Allah menjadikan, makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan kunci-kunci pembuka pintu kebaikan. Dan sekali lagi kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang disebut Rasulullah SAW. Maka berbahagialah, maka beruntunglah, maka bergembiralah orang yang dijadikan oleh Allah kunci-kunci kebaikan. Karenanya kita minta kepada Allah agar kita dijadikan kunci-kunci kebaikan tadi, kunci-kunci pembuka kebaikan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selain berdoa tentu juga kita harus action. Yang kedua tentu harus action. Doa tok, gitu. Doa tok tanpa usaha itu bohong. Sama juga usaha tok tanpa doa itu sombong. Wis kayak status itu. Jadi doa tanpa usaha itu sombong, bohong. Gitu. Usaha tanpa doa itu sombong. Gak butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala soalnya. Gak butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena gak butuh kepada Allah maka dia gak mau berdoa, gak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sombong, merasa mampu, merasa besar dan sebagainya, gak butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak berdoa, tidak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, saya dukuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan orang itu ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Dalam neraka jahanam itu neraka yang paling dahsyat siksanya, dalam keadaan terhina dia. Jadi harus berdoa kepada Allah, juga action, berusaha. Jadi kira-kira Allah jadikan kita sebagai kunci-kunci buka kebaikan itu ono buktine gitu loh. Pantas gitu loh. Ya, pantas. Makanya kita memantaskan diri dengan berusaha membuka pintu-pintu kebaikan. Jadi memantaskan diri gitu. Ora tahu lapo-lapo dadi gak pantas wong ora tahu lapo turu-turu kok. Dadi gak pantas gitu loh. Jadi Allah butuh bukti. Ya, kita harus membuktikan kepada Allah, kita berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang kalau orang itu sendiri enggak berubah. Lalu dianya sendiri enggak pengen gitu, enggak berubah, enggak action gitu. Bagaimana Allah akan menjadikan dia menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan? Ya, jadi kita buktikan, kita action, berusaha. Ya, ngajak saudaranya, ngajak anak istrinya, ngajak saudaranya, tetangganya, teman-temannya untuk melakukan kebaikan sebagai pembuka pintu kebaikan. Kasih fasilitas, kasih kemudahan, kasih iming-iming. Nah, ini saman gelem ngaji, angger bareng ngaji, tak traktir soto. Nah, intinya kan dakwah itu kan intinya itu piye carane wong iku gelem. Ya, piye carane wong iku gelem. Tentu pertama ya dengan kelembutan, dengan iming-iming. Makanya ada apa namanya, orang-orang yang dinamakan mu'alaf gitu. Artinya dilunakkan hatinya ben gelem nerima Islam, ya, ben parek gitu. Mbek awak dhewe ben parek. Jadi informasi itu masuk gitu. Informasi masuk. Apa meneh wong iku nek wis dijuwejeli ngono wong Jawa wis meneng ae kan gitu. Ya. Makanya perusahaan-perusahaan juga tahu itu. Si demo-demo sapa kepalae pada cekel dadekno security, mari wisan. Nah, gitu. Jadi dilunakkan hatinya. Enggak apa-apa. Jadi kita memberikan makan ya karena semata-mata karena Allah. Bagaimana supaya dia hatinya lembut, ya. Hatinya bisa terbuka dengan kebaikan. Wis to ayo ngaji. Krungono tok ae, gak kon ngapal lo, gak.
Panjen iya kan gitu. Ayo to ngaji, enak ngaji ndok kentong iku. Mesti ono mangane. Mesti yo. Mesti yo. Durung mesti. Oh, mari niku. Soale biasa ngono. Berarti gak ono ngoyi. Matekno wong rombongan iki soalé. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang kedua harus action gitu. Tetap usaha. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu ketika kita berdoa, tentu kita berusaha action harus didasari dengan hati yang ikhlas. Ya, hati yang ikhlas, bukan karena apa-apa tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena emosi. Oh, apa dicela terus saya. Wah, tomat temu teh ngaji lojo gitu. Jadi ikhlas itu dipuji ataupun dicela itu sama, rasanya itu sama. Itu ikhlas. Jadi ini ono tantangan, ini ono sing halangi, oh ini nambah semangat. Tapi nek gak ono sing halangi, sing ono gak ono tantangan nih. Kendo biasa-biasa wae. Nah kok sampean saiki kok ketok kok jumbarang metu ngaji ngono. Nah piye gak ono tantangane belas kok. Ya. Pria kan selera pemberani kan. Jadi harus tetap ikhlas karena Allah apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena yang lainnya. Kenapa? Kalau karena yang lainnya itu tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi kalau karena Allah bisa memberikan surga kepada kita, bisa memberikan kebahagiaan yang tidak bisa kita bayangkan kalau di surga. Itu kalau kita karena Allah. Kalau karena manusia itu mau isone paling muji. Anjene sampean niku nek tak delok saiki tambah ganteng kok mari sering ngaji gitu. Ya, raine barang cerah, mungkin pengaruh wudu barang. Mau iso muji-muji ngono tok. Ya, nek di toko mari akhirnya oleh dapat keuntungan pelanggan anyar ngono tok ae. Menungso. Karena dia juga sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah bisa memberikan apa yang kita inginkan. Ya, jadi harus ikhlas karena Allah. Ikhlas itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antaranya tadi, ya. Dicela ataupun dipuji itu rasanya sama, tetap ya. Ketika dicela ya tetap begitu, beribadah taat kepada Allah. Ketika dipuji juga seperti itu. Orang tambah mendol atine, ya, tetap sama. Ikhlas itu dijelaskan juga Allah Subhanahu wa taala. Apa ikhlas itu? Kalau kamu beribadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia, itu namanya syirik. Tapi kalau sampean itu meninggalkan kebaikan, meninggalkan ibadah, meninggalkan taat karena manusia juga, maka itu namanya apa? Riya. Riya itu pada syirik ya. Jadi kalau kamu melakukan ibadah karena manusia itu syirik. Tapi kalau kamu meninggalkan ibadah karena manusia itu riya. Dan Allah itu dan ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari keduanya. Jadi kita melakukan ketaatan, melakukan kebaikan karena Allah, kita meninggalkan sesuatu juga karena Allah. Ada orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi bukan karena Allah. Kenapa Mas sampean kok saya gak tahu ngombenan? Gak ada duit kok. Jadi dia gak ngombe karena gak ada duit, karena gak bisa ngebosi. Ada orang yang meninggalkan judi, ada orang yang meninggalkan maksiat zina, tapi mergo wedi konangan tonggone, bukan karena Allah. Padahal kalau dia tinggalkan maksiat itu karena Allah, maka dia mendapatkan pahala dengan itu, walaupun tidak melakukan apa-apa. Inilah keunggulannya ikhlas. Sesuatu yang tidak nampak tapi tercatat. Kita nggak melakukan apa-apa, tapi hati kita, niat kita, ya, diam di rumah, tidak melakukan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya, dapat pahala. Ya, dapat pahala. Seorang istri kepada suami, kan opo sama di ngono-ngono kok yo meneng ae. Biasanya kok hanya. Ya karena dia tahu itu durhaka kepada suami misalnya, karena Allah dia menahan dirinya, ya dapat pahala.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada juga yang dinamakan ikhlas itu sampeyan menyembunyikan kebaikan sampeyan itu. Seperti Anda itu menyembunyikan aib yang Anda miliki karena takut diketahui orang lain. Tidak ingin diketahui orang lain. Itu namanya ikhlas. Jadi tidak pamer kebaikan, tidak pamer ibadah, tidak pamer kepandaian dan sebagainya. Ya, disembunyikan justru. Jadi ini wong Jawa semakin berilmu semakin merunduk, semakin sugih semakin orang itu sugih. Tapi saya kan kebalikannya, gak sugih tapi gaya sugih. Tapi ini sugih temenan biasanya gak pakai gaya. Jadi biasanya ngono. Yang mau pilih api-api, itu bisa silehan. Tapi ini mobilnya temenan mesti ora disupiri dhewe. Enggak supir. Dia kaosan, malah nyetilan supire kadang-kadang. Grab barang niku nyetilan tuh sing tukang Grab. Sing numpak ya penake dhewe. Mobil api. Ora mobil dhewe. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi harus tetap ikhlas ketika kita berdoa, ketika kita berusaha. Ya. Karena tadi sebagus apapun action yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan yang nampak itu tidak akan bernilai apa-apa jika tidak ikhlas. Allah tidak menerima amal yang seperti itu. Innallaha la yaqbalu minal amali illa idza kana khalisan liwajhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amal kecuali amal itu diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diharapkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Tapi kalau ada kecampuran yang lainnya itu namanya riya. Tapi kalau nggak ada campuran sama sekali karena orang lain itu namanya syirik. Jadi sholat krono wong, nah itu syirik. Tapi sholat karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ono wong terus rasanya beda gitu. Ono tambahane gitu. Ono tambahane pengen dipuji misalnya. Bacaannya diapi-apikno gitu. Nah, itu riya namanya. Jadi ibadahnya karena Allah, tapi ada kecampurannya. Sholat penggi, sudah bangun malam, ya sedang bangun malam, habis sholat ngaji, si isue cerita mbek wong, butuhnya apa? Ben diketahui nek dia nglakoni kesolehan. Jadi karena Allah, tapi kemudian kecampuran karena manusia, itu namanya riya. Sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa pada kita. Dan karena lembutnya itu, maka setiap kita hampir terjangkit penyakit riya itu. Makanya ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari perkara-perkara yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian, yaitu syirik kecil, yakni ar-riya, yaitu riya, ya sum'ah juga. Riya itu pengen dilihat, sum'ah itu pengen didengar. Itu syirik kecil. Itu sesuatu yang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW menimpa kepada kita. Karena saking kecil, saking lembutnya, hampir semua kita pasti pernah terjangkit akan hal itu. Kalau enggak terus latihan, terus menjaga, terus saling mendapatkan siraman, saling mengingatkan, pasti kita akan kena seperti itu. Tak terkecuali ustadznya. Jadi kira ustadz itu terus mlebu surga disian, ya ndak. Iso-iso kari malahan kaken pitakon. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya ulang lagi, di dalam usaha kita harus didasari ikhlas, karena Allah itu hanya menerima amal itu jika terpenuhi dua syarat ini, lulus dengan dua syarat ini. Yang pertama adalah niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, amal yang dilakukan adalah benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Harus dua ini. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak diterima. Amalnya sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, tapi hatinya riya, tidak ikhlas karena Allah, ya tidak diterima. Innallaha yaqbalu minal amali illa idza kana khalisan liwajhi. Tidak diterima. Jadi harus ikhlas, ya. Harus ikhlas. Selain itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
Kenapa kita harus menjaga hati kita dari ikhlas, memperbaiki ya, membentengi agar tidak lepas dari keikhlasan tadi ya. Karena setiap amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan pasti diuji. Pasti diuji, pasti ada ujiannya. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan pasti ada ujiannya. Makanya ra usah gentar, ra usah mamang, ra usah wedi gitu. Iku wis biasa, iku mung cobaan. Iku mung godaan gitu deh. Pasti diuji, tak terkecuali Rasulullah SAW. Di dalam berdakwah, di dalam pasti ada ujiannya. Dan biasanya ini terutama dalam masalah dakwah ya, masalah dakwah. Biasanya yang pertama menghalangi adalah para pembesar-pembesar. Ya, para malak-malak istilahnya dalam Al-Qur'an disebutkan malak-malak itu. Pembesar-pembesar kaum itu. Itu yang mula-mula paling gencar menghalangi. Rasulullah SAW yang paling menghalangi dakwah beliau adalah para tokoh-tokoh. Ya, para tokoh-tokoh itu. Nabi Musa juga begitu, Fir'aun dan sebagainya, tokoh-tokoh itu. Kita juga akan mengalami seperti itu. Bukan orang kecek-keceng sing menghalangi, menjadi ujiannya gitu. Tokoh-tokoh. Apakah kita bisa tetap ikhlas? Apakah lisan kita masih bisa menjaga dari ngerasani? Ya. Nah, ini juga repot ini mulut kita ini. Banyak orang yang sukses selamat ya, bisa beribadah kepada Allah, bisa taat kepada Allah, tapi sering gagal dalam masalah lisan. Dalam masalah lisan ataupun masalah tulisan. Ada masalah lisan. Jadi setiap amal kita pasti diuji. Sekecil apapun amal kita pasti ada ujiannya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Afa hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hasiban nasu, apakah orang-orang itu menyangka ayyutraku ayyakulu amanna, mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji atau mereka tidak diuji lagi. Pasti ada ujiannya. Hatta itu dari teman-teman kita sendiri ya, macam-macam ujiannya. Ujian tahta, harta, wanita, Avanza. Ya, sini. Ya, selain Fatimah juga Xenia tadi. Ya, itu ujian. Ya. Ujian dihalangi agar tidak melakukan kebaikan, ujian godaan kesenangan, semuanya adalah ujian. Makanya kenapa kita harus selalu menjaga hati kita. Sejak awal lagi awak dewi piye itu tujuan piye, harus selalu begitu. Kemarin kita sampaikan sahabat Nabi yang kemudian lupa dengan tujuannya setelah mendapatkan ghanimah. Sampai kemudian mereka siap untuk bengkrengan kepada teman-temannya karena ghanimah dalam perang Badar. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil harta itu oleh Allah, diberikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW membaginya dengan rata. Jadi diajak kembali kepada Allah. Tujuannya apa awak dhewe iki? Ya, tujuannya apa? Ya, apa tujuannya royoan panggonan, royoan pengaruh, royoan apa gitu, atau karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalian juga atau banyak ustadz itu merasa gak senang kalau ada murid-muridnya itu yang kemudian lebih pinter atau kemudian tambah pinter dari orang lain, sehingga datang ada kajian di sana ya gak dikandani, ono dauro ya gak dikandani ustadz wis tak ulang tok ae gitu loh. Tidak murid itu melayu ngaji nang gone wong liya. Itu ujian. Yaitu ujian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah cobaan. Sejak kita bangun tidur itu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Piye terus ngantuke apa tangi, wudu, berdoa dan sebagainya. Piye salat berjamaah apa salat omah wae hanya pengine. Ya. Gitu. Dan seterusnya ujian, cobaan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin yang bisa kita kaji bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi pintu kebaikan, penyemangat bagi kita untuk langkah-langkah selanjutnya, dan selalu mengingatkan kepada kita sekalian akan tujuan utama kita, yaitu keberuntungan kebaikan kelak di akhirat. Jadi tujuan kita itu sangat mulia, sangat tinggi, enggak kelas dunia-dunia eceng-eceng ya, tapi tujuan kita adalah akhirat ya, kebahagiaan di akhirat. Dan kita
mengajak kepada semuanya bisa bersama-sama juga di akhirat dengan menjadi pembuka pintu kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.